Ya, puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini kembali kita mengucap syukur buat kemurahan Tuhan yang masih berikan kesempatan kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Mari kita puji Tuhan, Anak Allah, Yesus namanya. Kita pujikan ini bersama-sama supaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya, kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, kami tinggikan Engkau Yesus, kami agungkan Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, Ramayasya, Engkau yang kami agungkan.
Tuhan Yesus, ditinggikan, dimuliakan nama-Mu Yesus. Hanya Engkau yang kami muliakan. Haleluya Yesus, haleluya. Hidup ada hari esok, sebab yang hidup tak gentar, karena ku tahu hidup jadi berarti sebab Dia hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Bapa yang di surga, kami ucap syukur malam hari ini buat kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan mesti berikan kesempatan bagi kami untuk dengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, kami serahkan kebenaran firman Tuhan yang kami dengar malam hari ini. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan malam hari ini. Satu sukacita yang indah ketika kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dengarkan firman Tuhan malam hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan merenungkan satu firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-34. Saya akan baca bagi Bapak Ibu Saudara. Matius pasal 6 ayat 34, demikian firman Tuhan. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, kalau kita lihat hari-hari ini, kita sering khawatir ya, kita takut juga kalau tentang situasi keadaan zaman yang hari-hari ini, saudara. Apakah kita masih bisa menikmati hari esok, saudara? Ya, apakah kita masih bisa menikmati hari besok itu harus bagaimana, saudara? Ya, saudara, dalam menghadapi hari esok, kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, saudara. Tetapi yang pasti kita punya Tuhan Yesus yang hidup, bahwa di dalam Yesus ada hari esok. Di dalam Yesus ada hari esok, saudara. Nah, malam hari ini kita akan belajar, kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Ya, dalam menghadapi hari esok, saudara, kita kan tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apalagi hari-hari ini banyak orang takut tentang masalah pandemi dan sebagainya. Banyak orang kesulitan makan. Banyak orang yang di PHK dalam pekerjaannya. Apakah mereka masih bisa menghadapi hari besok? Apakah mereka besok masih bisa menanak nasi? Apakah besok mereka masih bisa menikmati makanan, saudara? Nah, malam hari ini kita akan belajar bagaimana kita menghadapi hari besok, hari esok, saudara. Apa yang harus kita miliki sebagai anak Tuhan untuk kita memiliki hari esok. Nah, saudara yang kasih Tuhan, untuk memiliki hari esok, kita harus punya apa yang namanya hidup sesuai dengan firman Allah. Coba kita lihat, ada 3 hal yang harus kita miliki untuk menghadapi hari esok yang kita ini sendiri tidak tahu hari esok apa yang akan terjadi. Tapi yang pasti, kita punya Tuhan Yesus yang tahu tentang hari esok. Nah, kalau Tuhan Yesus tahu hari esok, kita juga harus memiliki apa yang harus kita miliki untuk menghadapi hari esok. Coba kita lihat dalam Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang
saudara. Saya akan bacakan Ulangan 28 ayat yang ke-9. Kalau saudara bisa baca perikopnya, di situ tentang berkat ya. Berkat dan kutuk saudara. Ulangan 28 ayat 9 saya baca. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Saudara yang kasih Tuhan, dalam menghadapi hari esok kita tidak tahu, tetapi ketika kita memiliki apa yang pertama harus kita miliki untuk menghadapi hari esok adalah hiduplah dalam kekudusan Allah. Ulangan 28 ayat yang ke-9 berkata, Tuhan akan menetapkanmu sebagai apa? Umat yang bagaimana? Umat yang kudus, saudara. Ya, jadi hari-hari ini jadilah engkau orang percaya, umat Tuhan yang memiliki hidup di dalam kekudusan. Karena saya percaya ketika kita hidup di dalam kekudusan, untuk menghadapi hari besok kita tidak akan takut dan tidak akan khawatir. Karena kekudusan itu adalah areanya Tuhan. Karena kekudusan itu adalah kesukaannya Tuhan, saudara. Ketika kita hidup dalam kekudusan, saya percaya kita akan menghadapi hari esok itu penuh dengan tersenyum, penuh dengan kemenangan, saudara. Karena apa? Kekudusan itu atmosfernya Tuhan. Kekudusan itu adalah area mujizatnya Tuhan. Bagaimana ketika Yosua ya menaklukkan tanah Kanaan, menghancurkan tembok Yeriko, saudara. Tuhan pesan juga kepada Yosua ya, apa yang harus mereka lakukan ketika mereka akan menyeberangi sungai Yordan, saudara. Dalam Yosua pasal yang ketiga ayat yang kelima, saya baca, berkata Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Jadi untuk menghadapi hari besok, tidak bisa tidak, kita harus memiliki hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Karena saya percaya, ketika engkau memiliki hidup yang kudus di hadapan Tuhan, sesuai dengan janji firman Allah, Yosua pasal 3 ayat ke-5, engkau akan melihat keajaiban yang daripada Tuhan. Jadi yang dimiliki yang pertama untuk kita menghadapi hari esok adalah engkau harus hidup kudus di dalam Tuhan. Yang kedua, saudara, apa yang harus dimiliki ketika kita ingin melihat hari esok yang penuh dengan harapan, saudara? Kita lihat dalam Alkitab ya, dalam Amsal pasal yang ke-10, saya akan bacakannya bagi Bapak Ibu Saudara ya. Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-28, demikian firman Allah untuk menghadapi hari esok apa yang harus kita miliki. Amsal 10 ya, ayat yang ke-28. Demikian. Harapan orang benar akan menjadi apa? Sukacita, tetapi harapan orang fasik akan menjadi sia-sia. Saya ulangi sekali lagi. Harapan orang benar akan menjadi apa? Sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Jadi yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, kita harus memiliki apa yang namanya pengharapan. Ya. Harapan orang benar akan menjadi apa? Sukacita. Sekalipun keadaan dunia tidak baik, saudara, tetapi kalau kita ini hidup benar dan kita punya pengharapan di dalam Tuhan, Alkitab jelas mengatakan harapan orang benar. Ketika kita sudah hidup dalam kudus, kita hidup benar, kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Alkitab jelas mengatakan bahwa harapan orang benar akan mendatangkan sukacita, akan digenapi oleh Tuhan. Ketika kita hidup standar sesuai dengan firman Tuhan. Apa harapan saudara di tahun ini? Apa harapan Bapak Ibu Saudara? Ketika kau punya harapan di dalam Tuhan, serahkanlah harapanmu kepada Tuhan. Doakan harapanmu kepada Tuhan. Saya percaya harapan itu akan terkabul ketika Tuhan campur tangan dalam hidup saudara. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, untuk hidup di akhir zaman, hidup hari-hari memang sukar, saudara. Menghadapi hari esok kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Hanya banyak orang takut, khawatir tentang masalah virus corona. Tetapi karena kita punya Yesus, kita punya pengharapan.
orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan, firman Allah katakan. Alkitab jelas mengatakan, Amsal 10 ayat 28, dikatakan bahwa harapan orang benar akan menjadi apa? Sukacita. Apapun harapan kita, saudara, ujung-ujungnya pasti mendatangkan sukacita. Percayalah kepada Tuhan, jangan ragukan firman Tuhan. Ya. Yang ketiga apa, saudara? Ya, dalam menghadapi hari esok, apa yang harus kita miliki? Ya, yang harus kita miliki, kita lihat dalam Alkitab, ya, firman Allah. Kita belajar firman Tuhan malam hari ini. Apa yang harus dimiliki untuk menghadapi hari esok? Markus 1 ayat yang ke-35, saya akan bacakan demikian. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yang ketiga adalah milikilah jam doa, saudara, di hadapan Tuhan. Yesus ketika dia berada di dalam dunia, Alkitab jelas mengatakan pagi-pagi benar. Mengapa Yesus pagi-pagi benar? Ya, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, dia bangun untuk apa? Cari tempat yang sunyi. Untuk ngapain tempat yang sunyi? Berdoa, bersekutu dengan Bapa yang di surga. Saudara, hari-hari ini banyaklah saudara berdoa, sediakan waktu berdoa saudara kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, saudara. Ya, ketika kita ingin melihat hari esok, banyaklah kita berdoa kepada Tuhan. Yesus sudah memberikan contoh, memberikan teladan bagi kita semua. Ya, dikatakan bahwa pagi-pagi benar itu membuktikan bahwa dia serius. Ya, dia ingin dikatakan bahwa bersekutu dengan Bapa yang di surga. Malam hari ini, apa sih harapan saudara? Ya, untuk kita melihat hari esok yang penuh dengan pengharapan, ya jangan sampai engkau tidak berdoa. Doakan harapan saudara. Yesus mengatakan bahwa ia pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan apa? Berdoa di sana. Jadi untuk menghadapi hari esok, apa yang harus dimiliki? Banyaklah kita berdoa kepada Tuhan. Jika kita memiliki jam-jam doa kita di hadapan Tuhan, pasti itu akan mendatangkan apa? Mujizat, mendatangkan sukacita. Jangan sampai kita lemah, jangan sampai kita goyah. Karena apa? Hari esok ada di dalam tangan Tuhan. Tetapi ada bagian kita yang harus kita lakukan. Tetap hidup dalam kekudusan, tetap hidup dalam pengharapan, tetap hiduplah engkau di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengucap syukur buat firman Tuhan malam hari ini, saudara. Kita pujian yang tadi, ya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab
Yesus hidup. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu malam hari ini. Dalam menghadapi hari esok Tuhan, kami tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi yang pasti ketika kami memiliki apa yang namanya hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam pengharapan, dan hidup di dalam doa, kami percaya bahwa hari esok penuh dengan harapan di dalam Tuhan. Tuhan, terima kasih buat hari ini, malam hari ini. Kau memberkati umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, dimanapun mereka berada. Kamu berdoa, biarlah Tuhan Kau jamah, Engkau lawat mereka semua malam hari ini. Apapun keadaan mereka, apapun yang sedang jadi pergumulan mereka, Tuhan tolong tepat pada waktunya. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu. Malam hari ini boleh mendengarkan firman itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua malam hari ini yang terus berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia Tuhan dari keterpurukan ekonomi, keterpurukan apapun di Indonesia ini. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus, tepat pada waktunya. Tuhan mengasihi bangsa ini, berkati pemimpin bangsa kami Tuhan, berkati Tuhan, berikan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih, hamba mengucap syukur malam hari ini. Kami percaya Engkau memberkati kami semua. Dan Tuhan, sekarang kami minta, turunkanlah berkat-Mu atas kami semua. Berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.